Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam di Bumo Teku Umar. Salam. Kami dari Universitas Cipta Mandiri, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2023. Baik, di sini kami telah menemui salah satu sejarah yang ada di Aceh Barat, salah satunya yaitu Makam Teku Umar, tepatnya di Mugorayu. Perkenalkan, nama saya Nadia Tun Hikmah. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Perkenalkan, nama saya Tirsa Laurina. Perkenalkan, nama saya Maulida Rahmi. Perkenalkan, nama saya Fauzia. Perkenalkan, nama saya Ayu Murdasari. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma. Perkenalkan, nama saya Riza Saputri. Perkenalkan, nama saya Wulan Suci Rahmadani. Perkenalkan, nama saya Diska Naswa Sibuan. Ayo teman-teman ikuti Keseruan kami. Ada dengan hukum berduduk, tapi payung kena bahmaja, tak berduduk bermepadun, oh tak medun Nah, baik teman-teman, di sini kami sudah sampai di mana yaitu di makam pahlawan nasional Tengku Umar Juhan Pahlawan, yaitu di Gampung Mugorayu. Nah, Teku Umar adalah salah satu pahlawan Aceh yang dilahirkan di Melabo, tepatnya pada tahun 1854. Ayah beliau bernama Ahmad Mahmud yang berasal dari keturunan Alubalang Melabo, dan nenek moyangnya yang berasal dari keturunan Minangkabau yang bernama Datuk Mahkudum I. Nah, pada saat beliau berusia 19 tahun, tepatnya pada tahun 1873, peperangan Aceh melawan kolonial Belanda sudah mulai berkobar. Namun pada saat itu, Teku Umar belum ikut berjuang melawan kolonial Belanda dikarenakan ia masih sangat muda. Namun pada saat itu, beliau sudah menjadi kesyik di salah satu daerah yaitu Taya Melabu. Tengku Umar merupakan salah satu pahlawan dari Aceh yang sudah sangat luas dikenal sebagai perjuangan perlawanan kolonial Belanda, yaitu pada tahun 1875 hingga 1899. Hingga di mana Tengku Umar itu menjadi peran penting terhadap perlawanan kolonial Belanda dikarenakan Tengku Umar itu dikenal memiliki sifat keberanian serta strategi-strategi untuk melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Hingga pada tanggal 6 November 1873, melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 087 KT pada tahun 1873, di mana Tengku Umar disahkan dan diberi gelar sebagai pahlawan nasional. Baik, kami berada di salah satu balai yang ada di makam Tengku Umar. Ini salah satu biografi tentang sejarah Tengku Umar. Tengku Umar lahir pada tahun 1854 di Melabo atau di kampung Masjid atau Kampung Belakang. Syahid tanggal 11 Februari pada tahun 1899 di Suak Ujung Kalak Bate Putih. Adapun foto Tengku Umar dengan para sahabatnya dan sketsa yang dibuat pelukis Belanda pada tahun 1893. Ada juga pembakaran rumah Tengku Umar di lapisan tahun 1896. Kemudian ada Cut Nyakdir, isteri Tengku Umar di tengah yang diserahkan kepada Letnan Evan Feren. Kemudian ada Tengku Umar di rumah lampisan Kutaraja tahun 1896. Kemudian ada rumah Tengku Umar di Lampisan.
Ada juga jas dan akabahat Tengku Umar yang masih tersimpan di Museum Negeri Belanda. Rencong dan pedang Tengku Umar, surat Tengku Umar, dan foto Tengku Umar di masa muda pada tahun 1876. Nah, berikut ada lagi biografi tentang sejarah Tengku Umar yang terpampang di depan kita. Kemudian ada istri Tengku Umar. Cik Din bukan satu-satunya istri Tengku Umar, namun dia adalah istri yang paling mempengaruhi dalam kehidupan Tengku Umar. Kemudian ada Cut Mani, salah satu istri Tengku Umar di Pulau Raya Ranggeah. Kemudian ada rumah Tengku Umar. Tengku Nana, Sikandar di rumah Tengku Umar di lapisan 1896 yang dibangun oleh Belanda, kemudian dibakar oleh Belanda pula. Ada juga sang pahlawan memperingati hari 112 tahun wafatnya Tengku Umar. Contohnya Tengku Umar masih usia muda 1876. Ada juga Tengku Umar dengan para panglimanya. Baik kawan-kawan, kami telah sampai di sejarah singkat perjuangan Tengku Umar pada tahun 1878 sampai 1899. Di sini ada dibagi 3 fase. Fase pertama 1878 sampai 1893 melawan Belanda. Fase kedua 1893 sampai 1896 memihak Belanda. Pada tahun 1893 Tengku Umar dan pasukannya memihak kepada pasukan Belanda sebagai taktik untuk memperoleh senjata modern. Nah, pada fase ketiga, pada tahun 1896 hingga 1899, tepatnya di tanggal 11 Februari 1899. Pada tahun 1896, dengan taktik dan kelicikannya, Tengku Umar bersama Cut Nyadin dan Panglima Panglaut serta pejuang-pejuang Aceh lainnya untuk bergabung kembali melawan Belanda. Pihak Belanda marah besar atas tipu daya Tengku Umar pada tanggal 11 Februari 1899. Pasukan Tengku Umar telah berada di Bubon untuk menyerang Tangsi Melabuh. Rencana ini gagal karena dibocorkan oleh mata-mata pengkhianat dari Aceh. Nah, di sini ada wafatnya Tengku Umar. Tengku Umar seorang pahlawan Indonesia. Dia wafat pada tanggal 11 Februari 1899. Dia dikenal sebagai pahlawan pemimpin Indonesia. Tengku Umar dengan gigihnya berjuang untuk mempertahankan negara Indonesia. Setelah mengalami berbagai pertempuran, akhirnya Tengku Umar gugur di dalam pertempuran di Melabuh. Keberanian dan dedikasinya dalam memperjuangkan bangsa Indonesia menjadikannya salah satu tokoh yang dihargai dan dihormati dalam sejarah Indonesia. Baik teman-teman, kali ini saya sudah sampai di makam Tengku Umar. Inilah kondisi makam Tengku Umar pada saat ini. Dalam gampung banyak datang Teman-teman, di samping makam Tengku Umar lagi ada pembangunan musola yang dibuat oleh Kodim 0105 dan warga lokal. dalam gampung banyak datang Nah, ini adalah anak tangga 1000 yang ada di makam Tengku Umar. dalam gampung banyak datang Sekianlah sejarah singkat makam Tengku Umar. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.